Gaji kamu masuk tanggal 1, tapi tanggal 10 udah mulai cari pinjaman. Bulan ini bilang, oke, gue bakal atur keuangan dengan benar. Tapi akhirnya sama aja kayak bulan kemarin, habis dan gak tahu habis kemana. Kalau kamu pernah ngalamin itu semua, atau malah kejadian tiap bulan, berarti kamu bukan sendirian. Banyak orang kerja keras setiap hari, tapi tetap aja hidup dari gaji ke gaji. Bukan karena gajinya kecil, tapi karena cara ngatur uangnya salah. Makanya video ini penting banget buat kamu, karena kita akan bahas kenapa gaji bisa habis sebelum tanggal tua, dan gimana cara benerin itu dengan cara yang masuk akal, dan bisa langsung aja kita bahas. Masalah keuangan itu jarang datang karena jumlah uangnya, tapi karena perilaku kita terhadap uang. Kebanyakan orang mikir, kalau gaji gue lebih besar, pasti hidup gue lebih tenang. Faktanya, banyak orang naik gaji, tapi tetap hidup pas-pasan. Karena bukan jumlah uangnya yang salah, tapi cara ngaturnya. Contoh nyata, gaji masuk, langsung bayar utang, jajan, belanja impulsif, bayar langganan yang lupa dihentikan, niatnya nabung, tapi tunggu sisa. Akhirnya nggak pernah ada sisa. Pengeluaran kecil nggak terasa. Jajan kopi, ongkir makanan online, langganan streaming, semua kelihatan receh, tapi totalnya bisa ratusan ribu. Itu yang disebut kebocoran halus. Kamu nggak sadar, tapi tiap hari uangmu nets sedikit-sedikit, sampai akhirnya kering juga. Dan satu lagi, kita juga sering tidak punya rencana bulanan. Gaji masuk, langsung berasa kaya. Tapi lupa, bulan itu 30 hari, bukan 5 hari. Sampai pertengahan bulan baru sadar, wah, uangnya kemana ya? Dan ujung-ujungnya ngutang lagi. Jadi sekarang kamu tahu, kalau gaji selalu habis sebelum waktunya, itu bukan karena nasib, tapi karena cara kelola uang kamu masih perlu dibenahi. Sekarang kita masuk ke solusi. Bukan teori tinggi, bukan metode ribet, tapi cara realistis dan bisa kamu mulai hari ini juga. 1. Punya anggaran tetap, budget. Begitu gaji masuk, langsung bagi berdasarkan fungsi. Metode paling populer dan mudah, 50-30-20. 50%. Kebutuhan pokok, makan, transport, sewa, listrik, cicilan wajib. 30%. Keinginan pribadi, nongkrong, nonton, self-reward, hobi. 20%, masa depan, tabungan, dana darurat, investasi, sedekah. Misal kamu gaji 5 juta, 2,5 juta buat hidup harian, 1,5 juta buat senang-senang, dan 1 juta langsung disimpan atau diinvestasikan. Ini bukan soal pelit ke diri sendiri, tapi ngatur prioritas. Karena kalau semua pengeluaran dianggap penting, ujung-ujungnya nggak ada yang benar-benar tertangani. 2. Pisahkan rekening. Jangan gabungkan uang buat hidup sama uang buat nabung. Buka rekening kedua khusus tabungan investasi. Setiap awal bulan langsung alihkan ke sana. Kenapa harus langsung? Karena kalau kamu nunggu sisa itu nggak akan pernah ada. Kita manusia kalau lihat uang di rekening pasti mikir, masih aman. Padahal ya habis juga. 3. Catat semua pengeluaran sekecil apapun. Kenapa? Karena kamu nggak bisa perbaiki apa yang nggak kamu sadari. Catat jajan kopi, bayar parkir, isi ulang pulsa. Dalam 1 minggu aja, kamu bakal kaget lihat kemana aja uangmu pergi. Bisa catat manual atau pakai aplikasi keuangan. Gratis banyak kok. Ini bukan buat menyusahkan diri, tapi buat punya kendali penuh atas uang kamu. 4. Stop beli karena emosi. Jangan belanja buat pelampiasan. Lagi stres, check out. Lagi suntuk, beli yang lucu-lucu. Kalau kamu sering belanja buat perasaan, siap-siap juga bangkrut karena perasaan. Ingat, harga barang bisa murah, tapi kalau nggak dibutuhkan, tetap aja mahal. Sekarang kita bahas yang paling penting, mindset. Karena kalau cara pikir kamu tentang uang nggak berubah, seberapapun kamu dapat, tetap aja bakal habis. Berikut beberapa pola pikir yang harus kamu tanamkan. 1. Uang bukan untuk dihabiskan, tapi dikelola uang itu alat, bukan hadiah. Kalau kamu anggap uang itu jatah buat dihabiskan, maka tiap bulan kamu akan terus ulang siklus yang sama.
Mulai sekarang, anggap uang sebagai alat buat mencapai keamanan dan tujuan hidup. 2. Hidup bukan tentang kelihatan sukses. Kamu gak perlu kelihatan kaya supaya dianggap sukses. Gak semua orang yang bawa mobil mewah itu tenang. Bisa jadi, cicilan mereka bikin susah tidur. Yang penting adalah, kamu nyaman, tenang, dan punya kontrol atas hidup kamu sendiri. 3. Belajar menunda kepuasan. Mau beli barang mahal? Boleh, tapi rencanakan. Tahan dulu, kumpulkan uangnya. Nikmatin prosesnya. Karena rasa puas beli sesuatu setelah nabung 3 bulan itu beda banget dibanding beli karena nafsu sesaat dan utang di akhir. 4. Dana darurat itu wajib, bukan tambahan. Kalau kamu nggak punya dana darurat, setiap masalah kecil bisa jadi bencana keuangan. Tabungan itu bukan untuk bikin kaya, tapi untuk menghindari kamu jatuh miskin mendadak. Minimal punya 3 bulan biaya hidup di rekening terpisah. Sekarang kamu udah tahu. Gaji cepat habis bukan soal nominal, tapi soal kebiasaan dan cara pikir. Kalau kamu nonton sampai sini, berarti kamu udah ambil langkah pertama buat berubah. Tinggal kamu mau praktekin atau enggak. Mulai aja dulu. Mulai dari catat pengeluaran, mulai dari pisahkan rekening, mulai dari sadar bahwa gaya hidup gak harus boros. Karena kalau kamu gak berubah, bulan depan akan terasa sama. Dan kamu akan terus tanya, gaji gue kemana ya? Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa like, komentar, dan share ke teman kamu yang juga butuh sadar soal keuangan. Sampai jumpa di video selanjutnya.